Dan untuk mengulas lebih jauh peluang kebangkitan perbankan saat ini telah bergabung bersama dengan kami Head of Research CNBC Indonesia, Arief Gunawan. Selamat siang Arief, apa kabar? Baik, Anneke. Baik Arief, di 2021 perbankan memperlihatkan kemampuan pemulihan bisnis dan juga meraup profitabilitas yang baik. Namun di 2022 ini di tengah normalisasi dan juga konflik geopolitik, apakah kita bisa mengharapkan hal yang sama? Saya pikir harapan itu ada gitu. Karena kalau kita melihat pertumbuhan kredit perbankan pada tahun lalu itu kan udah tumbuh 5,2%. Itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang kisarannya hanya 3% gitu. Artinya apa? Bahwa fungsi intermediasi perbankan itu sudah mulai normal sejak tahun lalu, bahkan ketika pandemi masih menerpa gitu ya. Dan tahun ini kan ekspektasi pemulihan itu terbuka. Vaksinasi sudah di beberapa negara udah kebanyakan mencapai 70%. Di Indonesia juga sudah membaik. Dan sekarang juga bahkan Pak Luhut misalnya kemarin menyatakan bahwa bisa nanti kita mudik lebaran tanpa misalnya harus pakai pengetatan misalnya. Tetap pakai protokol kesehatan tetapi tidak ada pembatasan seperti dulu. Artinya itu apa? Bahwa bahkan dari berbagai sisi fundamental itu pertumbuhan ekonomi di 2022 akan lebih baik dibandingkan 2021. Hanya ada satu risiko yang sekarang lagi membayangi, yakni ada dua di kanan dan di kiri, timur atau di barat di Indonesia ya. Kalau di barat kita melihat di the Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, mereka kemungkinan akan agresif. Ada perkiraan kenaikan suku bunga acuan 7 kali. Kemudian belakangan ada yang memperkirakan 9 kali kenaikan. Dan itu akan artinya otomatis akan ada suku bunga yang lebih tinggi di sana, kemudian yield obligasi akan lebih menarik di sana, dan efeknya ke Indonesia akan bagaimana? Itu yang pertama. Di sebelah timur ada krisis Ukraina dan Rusia. Efeknya memang tidak langsung menerpa Indonesia, tetapi kita kena dampak lanjutan dari kenaikan komoditas. Dan komoditasnya kan ada dua sisi, menguntungkan buat Indonesia karena kita produsen CPO, batu bara, minyak dan sebagainya. Tapi di sisi lain fiskal kita akan tertekan. Nah kalau dampak fiskal ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka akan ada efek limpahan yang bisa menekan perekonomian juga pada akhirnya. Jadi kalau kita bicara pemulihan pada tahun 2022, secara fundamental akan lebih baik dibandingkan 2021 dengan catatan, ya nih kita bisa mengatasi efek di barat dan di timur itu tadi. Kita kembali ke tadi Arief katakan di barat begitu terkait dengan The Fed dan juga normalisasi bank-bank sentral. Kalau kita berkaca dengan tingkat inflasi yang juga semakin tinggi dan dibayangi lagi dengan konflik yang berada di timur, lalu seperti apa kira-kira kekuatan dari perbankan Indonesia? Di Indonesia ini ada ini ya, blessing in disguise gitu kan. Kalau kita melihat konflik Ukraina itu memicu kenaikan harga-harga batubara yang paling jelas. Kemarin sempat $430 per ton, ya masih di level 400 ini sangat-sangat tinggi gitu ya. Itu memberikan windfall buat emiten-emiten batubara. Dan karenanya kalau kita melihat efeknya ke sektor perbankan, OJK sendiri menyatakan per Januari 2022 itu data terbaru mereka bahwa pertumbuhan kredit di sektor pertambangan itu tertinggi di antara sektor-sektor lainnya. Double digit kalau tidak salah, saya cek lagi nilainya 27% gitu. Dibandingkan dengan pengolahan manufaktur yang biasa menjadi motor dari perekonomian kita, itu hanya 9% pertumbuhannya. Jadi good news-nya adalah semua tumbuh. Tetapi pertumbuhan di sektor pertambangan itu lebih tinggi lagi. Menunjukkan apa? Bahwa sektor ini yang dulu agak lagging gitu ya dibandingkan sektor lainnya karena ya udah tidak ada booming, dan di sini ketika ada perang maka ada ekspektasi booming di depan mata, otomatis para produsen batubara, produsen mineral logam dan sebagainya, mereka memiliki pasar yang meningkat di depan, dan untuk meraih opportunity itu ya mau tidak mau mereka harus mendongkrak kinerjanya dengan cara apa? Leverage-nya didapatkan dari salah satunya kredit perbankan. Dan kalau kita bicara soal sentimen negatif lainnya terkait dengan net zero emission ya kan, saat ini pun Jerman menyatakan kembali pada batu bara gitu ya. Jadi mungkin isu net zero emission akan ditunda dulu sampai perang ini berakhir gitu, dan itu akan memberikan efek positif buat sektor pertambangan. Dan di perbankan itu menjadi sentimen positif, karena kalau kita bicara 2 tahun terakhir, sektor yang paling lagging, yang pertumbuhannya negatif, bahkan NPL-nya paling tinggi, itu kebanyakan di pertambangan tadinya. Tapi dengan adanya ya dinamika ini, kita harapkan sektor pertambangan ini juga tumbuh mengikuti sektor lain yang juga lagi tumbuh. Dengan catatan satu itu lagi, Anneke, yaitu efek perang itu bisa diredam nggak sama pemerintah dari sisi fiskal. Gitu. Baik, apakah pertumbuhan ini berarti perbankan sudah siap untuk suku bunga acuan yang lebih tinggi? Kita itu punya suku bunga acuan tertinggi sejak pemberlakuan BI 7-day reverse repo rate itu pada tahun 2017 gitu ya, 6% kalau tidak saat itu. Dan sekarang kita di 3,5%. Jadi
we've been there di level 6%. Kalau kita bicara BI 7 day reverse repo rate itu kan berlaku pada 2016 Agustus, itu levelnya 5%-an gitu. Dan rekor tertingginya 6%. Jadi saya pikir kalaupun nanti ada kenaikan suku bunga acuan 6%, perbankan masih bisa menyiasati situasi itu gitu. Ada dua beban yang akan mereka dapatkan. Pertama dari net interest margin. Jadi margin bunganya kemungkinan akan mereka korbankan gitu. Tapi itu lebih baik dibandingkan membiarkan NPL meningkat pesat gitu. Jadi kalau ada efek yang tekanan gitu ya ke sektor perbankan itu biasanya terlihat dari NIM yang tergerus baru kemudian NPL. Jadi kalau yang putaran pertama biasanya NIM-nya pada tergerus dulu. Tetapi ya kita bicara NIM itu bicara profitabilitas mereka. Paling profitabilitas hanya akan tertekan, tetapi tetap trennya masih tumbuh. Jadi itu yang paling buruk terjadi bisa kita lihat di sektor perbankan kalau misalnya suku bunga acuan benar meningkat sampai ke level 6% karena efek ya dua sisi barat dan timur dunia ini. Baik, sejauh apa sih kita harus mengantisipasi dampak dari inflasi ini dan juga dampak dari konflik geopolitik di Rusia dan Ukraina kalau memang ini ternyata berlangsung untuk jangka panjang dan akhirnya bisa mempengaruhi perekonomian global? Tantangannya saya pikir sekarang itu lebih di fiskal gitu. Karena kalau di posisinya Bank Indonesia dari sisi moneter gitu, tekanan rupiah sekarang kan bisa lebih lebih diserahkan ke pasar. Kenapa? Karena capital inflow sekarang jalan terus. Hari ini aja investor asing masih net buy 500 miliar dan itu net buy yang berhari-hari tidak pernah terputus kecuali kemarin ketika profit taking. Ini contohnya di bursa saham. Di sisi lain obligasi pun kita melihat capital inflow, mereka masuk ke instrumen-instrumen obligasi negara. Artinya apa? Asing masih positif melihat prospek ekonomi Indonesia. Kenapa mereka positif? Kami memperkirakan ini ya karena terkait dengan kita sebagai posisinya sebagai negara besar, pasar besar, komoditasnya kuat produksinya ya. Dan di sisi lain posisi Indonesia sejauh ini netral dalam konflik Ukraina dan Rusia. Kita tidak memihak salah satu pihak. Tapi kalau kita termapping mengikuti salah satu pihak, maka ya sentimen ekonomi kita akan mengikuti mereka. Eropa sekarang lagi tertekan, rupiahnya, mata uangnya, ya karena mereka sudah kelihatan efek buruknya paling kena di situ. Dan negara-negara yang satu barisan pun akan kena limpahannya. Indonesia nggak ada di situ. Jadi saya pikir dengan posisi geopolitik yang strategis itu, investor asing lebih nyaman memindahkan dananya yang mereka pada kabur dari Eropa ya, ke Indonesia gitu. Artinya apa? Kita akan lihat rupiah tanpa harus dijaga ekstra sama BI, itu kemungkinan masih akan menguat. Dibantu oleh penguatan masuknya dana-dana asing tadi itu. Dan fokusnya Bank Indonesia, mereka akan melihat ke inflasi, itu saja. Jadi kalau itu tadi, pemerintah gagal memitigasi efek perang Rusia dan Ukraina ini, maka efeknya adalah imported inflation. Dari sisi apa? Bahan pangan. Ya, kita bicara jagung, kita bicara gandum, ini kan semua bisa terpengaruh oleh konflik Rusia. Dan kalau itu meningkat, maka kita akan melihat tidak hanya bahan pangan kita yang kemungkinan akan ada kenaikan harga, tetapi juga pakan ternak. Karena di Indonesia pakan ternak kita masih impor. Jagung masih aman, tetapi gandumnya kita impor gitu. Jadi itu yang akan memperberat posisi Indonesia. Kalau secara fiskal pemerintah tidak bisa mengatasi itu, ya nanti efeknya inflasi akan meningkat gitu. Nah, bagaimana pemerintah bisa mengatasi itu? Ya saya pikir harus segera mencari buffering untuk komoditas-komoditas penting yang kita butuhkan. Saat ini memang kita perangnya tidak hanya perang kalau sekarang kan Amerika bilang kita tidak perang militer dengan Rusia, tapi perang kita adalah perang ekonomi. Dan kalau kita bicara perang ekonomi, maka dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh negara tersebut, tetapi negara-negara lain juga bisa terkena dampaknya gitu. Ibaratnya sekarang Rusia tidak boleh memasok migasnya misalnya, ya otomatis negara-negara yang membeli migas dari sana juga akan terkena dampaknya. Dan Indonesia ada di situ. Untuk itulah kita perlu mengantisipasi itu dan mengamankan bahan-bahan penting yang kita butuhkan. Kita butuh apa? Jagung misalnya. Ya sudah, aman nggak di Indonesia? Jagung sejauh ini masih aman gitu ya untuk pakan ternak. Tapi gandum ini yang belum aman. Jadi kalau misalnya nanti kita tidak bisa lagi mengimpor gandum dari Rusia, alternatifnya dari mana? Itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau gagal, maka inflasi akan meningkat dan tekanan inflasi itu pada gilirannya juga akan memicu kenaikan suku bunga acuan gitu. Jadi Bank Indonesia tidak akan menaikkan suku bunga acuannya karena rupiah yang tertekan, tetapi akan menaikkannya karena inflasi. Jadi kalau proporsi stance mereka akan pro ke inflasi atau pro ke rupiah misalnya ya, mereka akan lebih cenderung kemana? Saya pikir 80%, 70-80% mereka akan lebih condong belain inflasi gitu dibandingkan rupiah, karena rupiah diasumsikan sudah lebih aman saat ini gitu. Baik. Arief, kalau kita melihat appetite dari investor asing yang terus-menerus masuk ke Indonesia begitu dan juga ini adalah untung dari konflik Rusia dan Ukraina.
Kalaupun The Fed akhirnya di bulan Maret ini akan menaikkan suku bunga acuan, ya artinya tidak akan ada guncangan yang terlalu signifikan untuk pasar di Indonesia. Kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga acuannya ya, ada perkiraan tadinya akan agresif nih 50 basis point bulan ini, Maret ini. Tetapi kemudian perkiraan di pasar Fed Watch gitu ya, mereka memperkirakan bisa jadi hanya sekali, hanya 25 basis point, tidak 50 gitu. Itu menunjukkan bahwa efek Rusia itu sudah diantisipasi juga oleh Amerika Serikat. Jadi kalau nanti ada shock di supply chain dan itu kemudian ditindaklanjuti dengan kenaikan suku bunga acuan karena mereka ya taruhlah beralasan untuk menjaga inflasi di sana ya sudah lebih berapa 7%-an gitu ya. Ya itu akan memberikan pukulan ganda buat perekonomian mereka sendiri. Di sisi lain supply chain terganggu, mereka tidak bisa melakukan apapun karena ini buah dari geopolitik gitu ya. Tetapi kalau kenaikan suku bunga acuan dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi mereka akan semakin tertekan gitu. Kebijakan uang ketat akan membuat dana yang selama ini berputar di pasar modal di sana, termasuk katanya sampai ke kripto itu juga akan tersendat, dan kalau itu tersendat otomatis ya efeknya kemana-mana, pasar keuangan akan mengalami crunch gitu. Dan saya pikir itu yang diperkirakan oleh pasar, makanya tidak ada kenaikan agresif yang masuk dalam radar pelaku pasar saat ini. Kalaupun ada kenaikan mungkin hanya 25 basis point gitu. Dan itu efeknya ke Indonesia saya pikir masih lebih terjaga. Kita akan melihat mungkin kita akan lihat SBN kita ketika nanti akan diterbitkan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, maka kuponnya akan tinggi. 6,8, 6,9, bahkan mungkin bisa 7% untuk mengimbangi kenaikan imbal hasil di Amerika Serikat karena efek The Fed yang menaikkan suku bunga acuannya di sana. Tapi di situ saja, belum sampai pada nanti kita harus ikutan menaikkan suku bunga acuan. Mungkin yang akan terpukul dari sisi lagi-lagi fiskal oleh Kementerian Keuangan. Gitu. Baik, Arief, kita kembali sejenak dengan sektor komoditas yang tadi juga sudah sedikit Anda ulas begitu. Kalau kita melihat boomingnya harga komoditas saat ini, apakah ini artinya juga di tahun 2022 ini perbankan akan mulai juga memberikan kreditnya kepada sektor komoditas ini? Saya pikir ya, karena kalau kita melihat trennya sejak Januari kan tadi sektor pertambangan, komoditas energi itu ya, dan mineral itu juga sudah booming. Mereka tumbuhnya sampai 27%. Dan di sisi lain kalau kita melihat CPO prospeknya masih positif gitu ya. Ketika bunga matahari di Ukraina itu agak terganggu pasokannya, maka siapa yang menggantikan minyak nabati? Ya nanti larinya akan ke CPO juga gitu. Dan ini menjadi blessing in disguise buat emiten-emiten CPO di tanah air. Dan di sisi lain ya kita akan melihat siapa yang membackup mereka dari sisi pendanaan, ya perbankan gitu. Saya kok optimistis sektor komoditas secara umum di Indonesia kreditnya bisa tumbuh double digit pada tahun ini. Baik, tapi bagaimana kalau berbalik, ternyata perang ini tidak untuk jangka panjang, lalu sudah selesai di jangka pendek ini, apakah lalu harga sektor komoditas akan langsung berbalik arah? Yang diperkirakan saat ini adalah perang dunia ketiga atau tidak gitu. Nah kalau bicara perang dunia ketiga saya yakin tidak. Nah, gitu. Karena kalau kita bicara perang dunia ketiga maka NATO otomatis pasti menyiapkan peralatan tempurnya. Sejauh ini NATO yang sekuat itu, gabungan antara Amerika dan kawan-kawan, mereka nyimpan senjatanya. Tetapi mereka mendukung Ukraina dari sisi apa? Sanksi ekonomi ke Rusia, dan di sisi lain memberikan bantuan ya senjata secara tidak langsung ke Ukraina. Artinya risiko yang terjadi yang kita lihat dari konflik ini adalah kemungkinan hanya akan terjadi perang proksi. Dan kalau perang proksi antara Ukraina dan Rusia di wilayah Ukraina ini, ya itu akan berlangsung lama. Kalau kita bicara proksi, kita lihat siapa? Suriah misalnya. Suriah sampai sekarang masih berperang, dan itu perangnya bukan frontal antara Amerika dengan Presiden Bashar misalnya, tetapi ya yang di backup sama Putin kan. Tetapi di sana ya berkelanjutan sampai sekarang masih terjadi konflik, dan saya pikir itu yang akan terjadi di konteks Ukraina. Karena yang jadi isu adalah keamanan, dan isu keamanan buat Rusia itu kan tidak bisa dijadikan bahan negosiasi buat mereka. Ketika ada anggota NATO tepat di depan gerbang rumah mereka, ya mereka akan terganggu gitu. Harus ada buffer zone. Buffer zone itu ada di semua doktrin militer. Buffer zone itu apa? Wilayah untuk memisahkan dua pihak yang saling bertikai gitu. Nah, Ukraina selama ini jadi buffer zone. Mereka masih netral sejauh ini. Sampai kemudian mereka mau masuk ke NATO. Dan ini saya pikir yang akan buat konflik ini berkelanjutan. Karenanya Putin tidak peduli dari kenain sanksi ekonomi seperti apa, rubel anjlok ke 20%, dia tidak peduli. Karena dia sudah memperhitungkan itu semua. Yang penting adalah faktor keamanan. Maka saya memperkirakan konflik ini masih akan lama. Minimal sepanjang tahun ini akan terus berjalan. Dan kalau itu yang terjadi, maka imported inflation akan terjadi di Indonesia. Dengan perkiraan kami paling optimistis ya, efeknya ke Indonesia hanya 40 basis point ke inflasi. Itu paling optimistis. Tapi kalau pesimistis kita bicara kenaikan 150 basis point ke inflasi kita.
Baik, melihat kondisi global seperti itu, ekspektasi Anda terhadap pertumbuhan sektor keuangan kita seperti apa, Arif? Dan juga kalau kita mengingat OJK ini akan memulai era kepemimpinan yang baru. Ya, kalau kita bicara prospeknya ya di Indonesia, kenaikan harga komoditas itu memang ada dua sisi tadi, positif dan negatif. Positifnya langsung dinikmati oleh emiten, tapi negatifnya itu tertunda. Kenapa? Kalau kita bicara komoditas itu kan kontraknya berjangka. Jadi kenaikan harga minyak saat ini itu biasanya kontrak berjangka 1 atau 2 bulan ke depan untuk pengiriman sebulan atau 2 bulan ke depan. Efeknya ke sektor real ya kerasa sebulan ke depan itu. Jadi kita lihat dulu selama sebulan ini apakah itu masih berlangsung kenaikannya. Kalau masih berlangsung ya otomatis ya kita lihat bulan depan ya kita lihat mungkin dari sisi pelaku industri mulai ada tekanan-tekanan gitu untuk dari sisi harga-harga tersebut bahan baku dan sebagainya harga energi. Tetapi kalau mereka mau ekspansi atau tidak di Indonesia sendiri saat ini pasar sedang pulih gitu ya. Kalau kita bicara faktor pandemi itu kan hanya menekan aktivitas masyarakat seperti keran. Jadi masyarakatnya masih oke-oke saja, pelaku usahanya masih oke-oke saja, tetapi karena tidak boleh berusaha maka ya tertekan. Nah sekarang semuanya sudah dibuka. Kalau dibuka maka apa? Ya otomatis ekspektasi bahwa permintaan akan tumbuh, kemudian juga perlu adanya kenaikan aktivitas industri manufaktur itu juga tumbuh. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan pelaku usaha saat ini. Kita belum melihat faktor geopolitik itu kecuali nanti 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi saya kok melihat sampai dengan kuartal 1 ini semuanya masih akan baik-baik saja kalau kita bicara kredit perbankan. Pertambangan misalnya masih akan tumbuh double digit, manufaktur pengolahan juga masih akan tumbuh meskipun ya masih single digit. Gitu. Baik, kita nantikan 1 hingga 2 bulan ke depan seperti apa. Arif Gunawan, terima kasih telah bersama kami.